Saudara sekalian, Gereja Kristus Yesus sangat mementingkan pengajaran akan firman Tuhan kepada jemaat. Oleh sebab itu, sejak tahun 1999, GKY telah menyediakan akan renungan harian, yaitu yang kita kenal dengan nama Gema, Gerakan Membaca Alkitab. Usia Gema sudah 22 tahun, saudara. Apakah saudara sudah ambil bagian di dalam membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap hari? Nah, saudara, ada kabar baik. Mulai 1 Juni 2021 ini, Gema akan juga tersedia di dalam format audio. Kita bersyukur untuk kesempatan kita boleh sekali lagi merenungkan firman Tuhan bersama. Juga video. 主内弟兄姐妹们平安，感谢主赐给我们机会来思想上帝的话。 Dan kita akan menyediakannya semua melalui akan media sosial yang ada, saudara ya. Dan kita akan menyediakan linknya kepada saudara sekalian, saudara bisa melihatnya dari sana. Nah, saudara, kita bersyukur untuk seluruh rekan-rekan hamba Tuhan, bahkan juga jemaat yang boleh menjadi bagian dalam pelayanan ini. Ya, kita menjadi satu seluruh GKY, rekan-rekan hamba Tuhan seluruh GKY yang akan menjadi narator daripada Gema ini. Ya, jangan lewatkan, saudara, kita satu tubuh Kristus, kita satu di dalam Tuhan. Kiranya Gema ini bisa menjadi berkat bagi seluruh jemaat Gereja Kristus Yesus. Tuhan memberkati. Saudara sekalian, Gereja Kristus Yesus sangat mementingkan pengajaran akan firman Tuhan kepada jemaat. Oleh sebab itu, sejak tahun 1999, GKY telah menyediakan akan renungan harian, yaitu yang kita kenal dengan nama Gema, Gerakan Membaca Alkitab. Usia Gema sudah 22 tahun, saudara. Apakah saudara sudah ambil bagian di dalam membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap hari? Nah, saudara, ada kabar baik. Mulai 1 Juni 2021 ini, Gema akan juga tersedia di dalam format audio. Kita bersyukur untuk kesempatan kita boleh sekali lagi merenungkan firman Tuhan bersama. Juga video. 主内弟兄姐妹们平安，感谢主赐给我们机会来思想上帝的话。 Dan kita akan menyediakannya semua melalui akan media sosial yang ada, saudara ya. Dan kita akan menyediakan linknya kepada saudara sekalian, saudara bisa melihatnya dari sana. Nah, saudara, kita bersyukur untuk seluruh rekan-rekan hamba Tuhan, bahkan juga jemaat yang boleh menjadi bagian dalam pelayanan ini. Ya, kita menjadi satu seluruh GKY, rekan-rekan hamba Tuhan seluruh GKY yang akan menjadi narator daripada Gema ini. Ya, jangan lewatkan, saudara, kita satu tubuh Kristus, kita satu di dalam Tuhan. Kiranya Gema ini bisa menjadi berkat bagi seluruh jemaat Gereja Kristus Yesus. Tuhan memberkati.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan, kita agungkan, kita berikan penghormatan tertinggi bagi Allah kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari Bapak Ibu kita sama-sama menyanyikan kasih Allah di dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu dipersilakan duduk. Mari kita juga sama-sama mempersiapkan diri kita di dalam pembacaan Alkitab bertanggapan. Pada hari ini diambil di dalam 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Saya baca terlebih dahulu, dilanjutkan oleh Ibu Bapak. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya istrimu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia Tuhan. Dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Mari kita baca bersama-sama. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Bapak Ibu, setiap kali kita diberi kesempatan untuk datang di hadirat Tuhan, kita juga diberi kesempatan untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Mari kita bawa segala dosa-dosa kita ke hadapan Tuhan, kita dengan hancur hati dan kita mau mengaku segala dosa-dosa kita. Kiranya Tuhan yang mengampuni dan menyucikan setiap kita. Bangkit berdiri. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Amat ajaib janjinya kepadamu, Ia mengampuni engkau. Yang
memanggil setiap kita untuk datang mengakui segala dosa-dosa kita di hadapannya. Marilah kita jujur di hadapannya. Kami menyadari Tuhan, tiada yang tersembunyi bagimu. Engkau sungguh mengetahui apa yang ada di dalam hati kami. Segala iri hati, kebencian, amarah, dan segala dosa-dosa yang kami perbuat. Karena itu pagi hari ini kami kembali datang di hadapan-Mu, mengakui segala dosa-dosa yang telah kami lakukan. Kiranya Tuhan yang mengampuni setiap dosa-dosa kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu memandang kepada Tuhan, memandang kepada anugerah yang Tuhan sudah berikan buat kami, untuk kami boleh hidup kudus dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah pengampunan yang Tuhan sudah berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Janji pengampunan dosa diambil dari Kolose 1 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Untuk itu marilah kita mau mensyukurinya, kita mau memuji Tuhan. Ku bersyukur ya tebusku. Ya tebusku. Ku bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku dan ikut anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mata petunjuk hidup baru. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Mari saat ini kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita juga sama-sama mempersiapkan diri kita di dalam menyambut firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan juga dapat mengubah setiap kita untuk lebih melakukan kehendak Tuhan. Ku mau sepertimu, Yesus. Inilah kami bejana-bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan. Yang siap diubahkan menjadi sesuatu yang indah, yang sedap dipandang, yang sedap untuk dinikmati, dan sungguh mendapat pujian dan pengagungan bagi Sang Penciptanya. Kami bersyukur karena kami anak-anak yang Tuhan sangat kasihi. Sehingga kepada kami Engkau terus menyatakan firman-Mu, untuk mengajar kami, mendidik kami, mengubahkan kelakuan kami, memperbaharui kami. Saat ini kembali, kiranya Tuhan berbicara bagi setiap kami. Dan biar di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami, baik bagi hamba-Mu yang berbicara maupun bagi setiap umat-Mu yang mendengar, kami boleh dibawa kepada pengertian yang baik dan benar, dan dimampukan oleh Tuhan untuk boleh hidup di dalam firman-Mu, melakukannya, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan berbicara, Tuhan memberkati dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kembali kita boleh bersama-sama beribadah di minggu terakhir di bulan Mei. Tidak terasa kita sudah akan mengakhiri bulan kelima di tahun 2021 ini. Mari bersama kembali kita akan membuka di dalam Kolose pasal yang ketiga. Ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Jadi bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dan tadi kita sudah baca bersama dalam petunjuk hidup baru.
Firman Tuhan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara-saudara, kita membawa satu tema, menemukan kembali dan merawat kasih yang semula. Saya menyaksikan sebuah drama Korea, ya, yang berjudul What Happened to My Family. Drama ini bercerita mengenai satu keluarga, seorang duda yang bernama Cha Son Bung yang memiliki 3 orang anak, yaitu yang sulung perempuan, kemudian anak yang tengah, dan yang paling bungsu itu laki-laki. Mr. Cha ini memiliki satu toko tahu yang telah berdiri selama 30 tahun, toko yang kecil yang tidak terlalu besar. Dan dari hasil penjualan tahu dia berhasil membiayai keluarganya. Anak yang sulung menjadi seorang wanita karir, dia menjadi seorang kepala sekretaris di sebuah perusahaan yang besar. Anak yang kedua sukses sebagai seorang dokter spesialis kanker, sedangkan si bungsu, anak yang ketiga yang laki-laki, ya masih susah mendapatkan pekerjaan. Karena cita-citanya sedari kecil adalah untuk melanjutkan usaha papanya, yaitu usaha untuk membuat tahu. Tetapi dia tidak direstui oleh ayahnya. Ayahnya mau dia memiliki pekerjaan yang lain. Mr. Cha ini mendedikasikan hidupnya untuk membesarkan 3 anaknya. Tetapi Mr. Cha ini harus kecewa, dia sangat kecewa dengan sikap ketiga anaknya yang semakin hari semakin sibuk untuk meraih kesuksesan. Mereka cuek dengan keadaan rumah dan keluarga. Padahal keinginan Mr. Cha terhadap ketiga anaknya ini hanyalah hal-hal yang kecil. Misalnya mereka makan pagi bersama atau makan malam bersama. Dalam sehari menelpon ayahnya, ya, memberi kabar kepada ayah mereka. Tetapi mereka lebih memilih sibuk dan cenderung tidak peduli. Bahkan mereka melupakan hari ulang tahun ayahnya sendiri dan juga peringatan kematian ibu mereka yang hanya dirayakan 1 kali dalam setahun. Dan bahkan di suatu ketika mereka meminta warisan dari ayahnya. Meminta supaya ayahnya menjual toko tahunya, ya, dan uangnya dibagi kepada mereka bertiga sebagai warisan. Mr. Cha ini sangat kecewa, dia marah. Sehingga ketika dia divonis dokter, dia menderita kanker perut yang telah parah dan hidupnya tinggal 3 bulan. Akhirnya Mr. Cha memilih untuk menggugat 3 anaknya di pengadilan. Berupa penggantian biaya hidup, pendidikan, makan, dan lain-lain. Dan yang diberikan dengan nilai total yang besar. Ketiga anak dengan total nilai yang berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan oleh Mr. Cha bukan sekedar supaya dia mendapatkan balasan atau pengembalian uang biaya hidup yang dia telah berikan kepada anaknya. Tetapi sebenarnya Mr. Cha ini memiliki harapan ketiga anaknya ini memiliki kepekaan, memiliki kepedulian lebih terhadap keluarga dan mereka dapat bertumbuh lebih dewasa. Mr. Cha ingin kehangatan cinta di dalam keluarganya yang mulai hilang. Karena kesibukan, karena ambisi anak-anaknya itu tumbuh kembali dan dirasakan di dalam keluarganya. Tentu saja tindakan dari Mr. Cha ini tidak diterima oleh anak-anaknya. Bagi mereka ini tidak masuk akal. Mereka melakukan protes dan kemudian mereka pun menyewa seorang pengacara. Saudara-saudara, hal yang menarik di dalam proses mediasi. Pengacara pihak anak-anak bertanya kepada hakim. Aku tahu kau sibuk dengan semua kasusmu. Kenapa kau banyak menghabiskan waktu pada mediasi konyol ini? Jawab sang hakim. Kamu mungkin tidak percaya. Tetapi kasus ini adalah kasus terpenting dan paling berarti yang pernah kutangani. Sang hakim menyatakan bahwa kasus yang dia tangani ini, gugatan dari seorang ayah terhadap anaknya untuk berbakti, untuk kembali kepada kasihnya di tengah-tengah keluarga. Bagi hakim ini suatu hal atau satu kasus
yang penting. Saudara-saudara, apa arti keluarga bagi kita? Seberapa penting kita untuk menjaga, memelihara keutuhan keluarga dan rumah tangga kita. Seberapa penting kita mempertahankan dan memelihara keharmonisan dan cinta di dalam pernikahan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyadari bahwa mempertahankan keharmonisan keluarga bisa menjadi lebih sulit dibandingkan ketika seseorang berjuang untuk membentuk sebuah rumah tangga. Berapa banyak keluarga yang diabaikan oleh ayah atau ibunya karena kegiatan kantor, karena kesibukan untuk meraih cita-cita, karena kesibukan untuk meraih kesuksesan. Berapa banyak keluarga yang diabaikan oleh ayah atau ibu, oleh orang tua, oleh karena hobi, bahkan juga mungkin oleh karena pelayanan yang seolah tiada habisnya. Mereka berangkat pagi-pagi, pulang larut malam. Tidak ada waktu bercengkrama bersama dengan keluarga. Tidak ada kebersamaan yang terbangun. Kedekatan hati antara suami dan istri ataupun orang tua dan anak itu pun menjadi renggang. Tanpa sadar kasih memudar. Dan tiba-tiba saja rumah tangga sudah kehilangan kehangatan. Pernikahan menjadi dingin, kehilangan kasih, dan akhirnya menuju kehancuran, yaitu perceraian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kira-kira 3 atau 4 tahun yang lalu, saya dikejutkan dengan sebuah berita dari seorang teman saya. Teman dari SMP, kemudian bersama-sama SMA. Pada waktu dia wisuda, dia ambil master kesehatan, di seorang dokter, dia ambil master kesehatan. Tentunya sebagai teman saya memberikan selamat. Tetapi ada satu hal yang mengejutkan ketika dia mengatakan, ini adalah suatu upaya yang harus dia raih dengan pengorbanan yang begitu besar. Mengapa saudara? Karena ternyata teman saya ini sudah bercerai. Saya tahu teman saya ini dari SMP dia sudah berpacaran dengan suaminya. Jadi bisa dibayangkan dari SMP dia sudah berpacaran. Nah pacarnya itu juga kakak kelas kami tapi beda 3 tahun. Ya 3 tahun. Adik dari suaminya ini adalah seangkatan dengan kami. Gitu ya. Mereka berpacaran sudah sekian lama. Ya jadi memang teman saya ini begitu atau memiliki cita-cita menjadi seorang dokter. Jadi pada waktu SMA dia mengikuti ujian, ada jalur PMDK dulu itu masa saya. Dan dia memilih kedokteran untuk pilihan utama dan yang pilihan kedua adalah ekonomi. Karena berpikir bahwa itu yang menjadi utamanya. Dan memang waktu itu kami kan ambil program A2 ya biologi. Tetapi ternyata dia tidak lulus. Justru dia lulus di ekonomi. Tentunya dia sangat kecewa. Tetapi cita-citanya, keinginan ini begitu kuat sehingga dia hanya mengikuti 1 tahun ekonomi, kemudian tahun berikutnya dia mengikuti ujian untuk masuk di kedokteran. Dan saya tahu dia gagal lagi. Ya, waktu itu saya sudah masuk teologi. Dan ternyata dia tidak putus asa. Tahun ketiga kemudian akhirnya dia bisa berhasil masuk kedokteran. Tentunya kita tahu bahwa kedokteran itu bukan waktu yang lama. Dalam masa kuliah, masa koas dan begitu panjang. Tetapi pacarnya ini, yang suami ini begitu setia menunggunya. Dan saya tidak tahu pasti mereka menikah tahun berapa waktu itu. Karena kemungkinan saya sudah ada di Jakarta. Tetapi kemudian rupanya teman saya ini begitu merindukan supaya dia ada suatu pengembangan. Sehingga kemudian dia studi lagi. Studi lagi ambil master kesehatan. Dan disitulah kemudian tragedi terjadi. Rupanya di dalam masa-masa dia mengejar apa yang menjadi ambisinya. Kesibukannya di dalam studi, kesibukannya di dalam pekerjaannya sebagai seorang dokter waktu itu. Dan dia harus mengurus anaknya juga. Ya, anaknya itu berbeda cukup jauh usianya. Ada 2 anaknya laki dan perempuan. Pada saat itu mungkin akhirnya kemudian suaminya mulai menyeleweng. Dan akhirnya dia merasa sakit hati, dihianati.
Dan dia tidak bisa menerima pengkhianatan itu. Karena dia berpikir bahwa alasan suaminya bahwa dia merasa kesepian. Tidak dipedulikan, istrinya terlalu sibuk. Dan menurut cerita bahwa sebenarnya memang suaminya tidak menyetujui dia untuk mengambil master. Karena berpikir sudah terlalu panjang masa studi. Terlalu panjang suaminya untuk menunggu sang istri. Tapi itulah yang kemudian terjadi. Sehingga akhirnya mereka harus bercerai. Teman saya ini sulit untuk menerima pengkhianatan. Dia terlalu sakit, dia tidak bisa mengampuni. Karena dia berpikir apa yang dia lakukan, upayanya untuk mengejar kesuksesan adalah untuk keluarga. Supaya kehidupan mereka lebih baik. Ya, suaminya sebenarnya seorang arsitek. Jadi dia akhirnya harus menghadapi satu kegagalan dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga dia mengatakan bahwa kesuksesan dia di dalam studi itu dia harus bayar dengan satu pengorbanan yang begitu besar. Kehancuran di dalam rumah tangganya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini hanyalah salah satu alasan banyak rumah tangga yang gagal. Ada begitu banyak alasan suami istri bercerai. Ada begitu banyak alasan keluarga menjadi berantakan. Masalah ekonomi keluarga. Masalah ketidakcocokan. Masalah kekerasan di dalam rumah tangga. Dan salah satunya adalah karena sudah merasa tidak cinta lagi. Bahkan merasa tidak cinta lagi itu karena berbagai faktor. Bisa juga karena masalah ekonomi. Karena masalah kekerasan tadi. Atau kesibukan dan berbagai hal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenyataan ini mengingatkan kita bahwa cinta, kasih di dalam pernikahan perlu terus dibangun dan dirawat. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat terus boleh merawat akan cinta di dalam kehidupan perkawinan kita? Tentunya tidak lain tidak bukan kita kembali kepada firman Tuhan. Kita harus menyadari bahwa pernikahan adalah komitmen seumur hidup. Pada tahun 2000 ada satu online dating yang dibangun bernama Ashley Madison. Yang punya satu tagline yaitu life is short, have an affair. Hidup ini singkat, berselingkuhlah. Ya. Situs ini beranggotakan puluhan juta orang. Melalui situs ini mereka mengajak para anggotanya atau mereka memiliki satu slogan bahwa pernikahan itu tidak perlu komitmen. Jelas ini suatu ajaran yang sesat, ya, ajaran yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi inilah yang kita lihat menjadi fenomena masa kini. Bagaimana pernikahan itu bukan sesuatu yang sakral lagi. Orang begitu mudah untuk memutuskan menikah. Dan orang juga begitu mudah memutuskan untuk bercerai. Ini menjadi gaya hidup berkeluarga pada pasangan modern. Ya. Menurut data statistik perceraian di Indonesia tahun 2020, itu mencapai 6,4% dari 72,9 juta rumah tangga. Atau sekitar 4,7 juta pasangan yang bercerai di tahun 2020. Dengan berbagai alasan. Ya, ketidakcocokan ekonomi, KDRT, ketidakpuasan terhadap pasangan, ya, dan lain sebagainya. Tetapi ada sebuah survei yang dilakukan kepada 200 pasangan yang pernikahannya sudah berumur di atas 25 tahun, bahwa hal yang membuat mereka tetap sebagai suami istri adalah komitmen. Komitmen. Apa itu komitmen? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen adalah perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu. Di dalam Kamus Bahasa Inggris, Eccles dan Sadili, komitmen ini diartikan sebagai janji dan tanggung jawab. Ya. Jadi komitmen adalah suatu perjanjian, suatu tanggung jawab. Nah, penting kita untuk menyadari bahwa pernikahan adalah suatu komitmen, bukan sementara waktu, bukan hanya dalam jangka waktu tertentu. Tetapi pernikahan Kristen meyakini bahwa komitmen pernikahan adalah seumur hidup. Seumur hidup, suatu janji, suatu tanggung jawab seumur hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga itu adalah lembaga pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 21 dan 24. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku.
Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari daging. Ketika seorang pria dan seorang wanita jatuh cinta dan kemudian mengambil satu komitmen untuk hidup di dalam rumah tangga sebagai suami istri, maka seharusnya komitmen itu dijaga sebagaimana seharusnya yang firman Tuhan katakan. Karena mereka telah hidup menjadi satu daging. Bukan sementara waktu tapi seumur hidup mereka sampai maut memisahkan. Kejadian 2 ayat 21-24 ini dan juga merupakan satu ayat paralel dengan Efesus 5. Ayat yang ke-32. Ini merupakan komitmen di dalam pernikahan Kristen. Hidup suami istri. Komitmen seumur hidup. Komitmen yang dibangun di atas dasar kasih Kristus. Saudara-saudara, di dalam Kejadian pasal 24 ayat 67. Kalau kita membaca di sana, ini adalah satu kisah tentang pasangan Ishak dan Ribka. Masih ingat siapa Ishak? Anak siapa? Anak Abraham, ya. Meskipun Ishak dan Ribka belum pernah bertemu sebelumnya, tetapi mereka dapat saling mencintai sepanjang hidup mereka. Pada zaman itu, umum bagi laki-laki untuk memiliki lebih dari satu istri. Tetapi Ishak memilih untuk menghabiskan hidupnya hanya dengan Ribka sebagai istrinya. Hubungan pernikahan mereka ini menjadi suatu contoh kepada kita bahwa saat kita memutuskan untuk mencintai seseorang dan kemudian mengikat janji suci dalam pernikahan, maka kita dapat percaya bahwa Allah itu akan memampukan kita untuk terus mencintai satu sama lain hingga pada akhirnya. Bahkan ketika berbagai kesulitan muncul di dalam pernikahan. Karena itu kita harus bertanggung jawab terhadap komitmen yang sudah kita ikrarkan dalam pernikahan. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Menjadi satu daging sampai maut memisahkan. Apapun dan bagaimanapun kondisi pernikahan itu. Ini hal yang pertama supaya kita dapat kembali menemukan cinta yang semula itu. Supaya kita dapat merawat akan kasih yang semula itu. Yang Tuhan berikan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Yang kedua, bangun cinta di atas dasar cinta Kristus. Ada ungkapan untuk mendapatkan pasangan hidup kita perlu jatuh cinta. Tetapi untuk mendapatkan pasangan seumur hidup kita perlu untuk membangun cinta. Jatuh cinta tidaklah sesulit membangun cinta. Betul tidak? Beberapa orang bahkan ada yang bisa merasakan jatuh cinta hanya dalam hitungan menit. Kita kenal istilah ini dengan cinta pada pandangan pertama. Bapak Ibu, siapa di antara kita yang cinta pada pandangan pertama? Yang itu saya tahu adalah salah satunya adalah suami saya. Ya, katanya dia jatuh cinta pada pandangan pertama ketika kami bertemu di perpustakaan STT Amanat Agung. Katanya, mudah-mudahan tidak gombal ya, bukan rayuan gombal. Bahkan ada yang kita tahu baru selesai dengan cinta ini satu kandas, langsung bisa memulai cinta yang baru. Jadi memang benar bahwa jatuh cinta itu tidaklah sulit. Tetapi yang sulit adalah membangun cinta. Membangun cinta itu perlu waktu seumur hidup kita bersama pasangan kita dengan secara konsisten melakukannya. Ada 24 jam di dalam sehari, ada 7 hari di dalam seminggu, dan ada 360 hari di dalam setahun yang harus kita habiskan bersama dengan pasangan kita. 1 atau 2 tahun pernikahan mungkin bukan kendala. Tetapi bagaimana seterusnya? Ketika karakter dan kebiasaan satu sama lain semakin jelas terlihat. Ya, mulai kelihatan gimana kebiasaan suami atau istri. Naruh barang sembarangan, naruh pakaian sembarangan. Suami ternyata kalau main game berjam-jam, sampai istri lewat pun tak bergeming, ya. Istri ternyata juga hobi nonton drakor, gitu ya. Sampai juga suami diabaikan. Dan berbagai macam hal, kebiasaan-kebiasaan yang ternyata ketika dalam kehidupan pernikahan itu tidak memberikan satu kenyamanan satu dengan yang lain.
Dan itu menjadi satu hal-hal yang bisa menimbulkan gesekan. Saudara-saudara, suami saya adalah seorang yang hobi membaca buku. Saya tahu itu ketika kami dalam masa pacaran. Ya, masa pacaran sekitar 1,5 tahun ya, kalau nggak salah ya. Ya. Hobi baca buku, saya tahu betul itu. Sampai teman-teman saya suka meledek ketika kami hari Senin, saya kan liburnya hari Senin. Katakanlah kencan, kami cuma kencan barengan gitu ya. Ya sekalipun Pak Edi sendiri cowok, tapi saya ada berempat, kadang bertiga gitu ya. Dan mereka selalu bilang, aduh tiap kali kalau kalian mau ketemuan itu selalu kemana? Ke toko buku. Ya, yang paling sering adalah Gramedia dan Kinokuniya ya, yang suka buku, yang tahu tempatnya gitu ya. Masa-masa itu saya tidak terlalu keberatan untuk nongkrong di toko buku, baca, cari buku. Tetapi ketika memasuki kehidupan pernikahan, terlebih lagi ketika saya waktu itu sudah mengandung Ray itu, hobi suami saya ini menjadi satu kendala dan menjadi biang pertengkaran di antara kami. Bayangkan Bapak Ibu, setiap hari pulang kantor, selesai jam 5 sampai di rumah sekitar 6:30 atau jam 7. Habis makan malam sudah dengan buku. Masa-masa kehamilan saya itu waktu itu sangat sulit, gak bisa makan. Yang paling tidak lah kasih perhatian dimanja gitu ya. Tapi suami saya itu lebih suka baca buku. Di lengan kursi itu buku, di sebagian kursi buku, di meja komputer buku. Kalau rak buku itu memang sudah buku kami. Setiap pulang dari kantor bawa tas ransel yang nanti pertama dikeluarin, bukan oleh-oleh buat saya, tapi buku. Saya protes dong. Suami saya sebenarnya waktu itu sedang ngambil program MTH, tetapi dia harus gagal. Ya, karena itu masa-masa hamil saya dan waktu itu saya sudah sangat protes. Sekalipun dia baca buku, bikin tugas sehingga banyak tugas yang terbengkalai dan akhirnya kemudian dia mundur dari program itu. Gitu ya. Saya juga punya hobi yang lain. Saya itu juga sebenarnya suka nonton, ya, sama seperti Bu Julia nonton drakor. Tapi suatu kali waktu itu saya tuh pelayanan di BSD saya ambil mundur, ya, 2 tahun saya tidak pelayanan. Karena fokus untuk menjaga anak gitu ya. Saya waktu itu senang untuk nonton drakor sebagai hiburan. Dan ternyata hobi saya itu menjadi satu kendala. Bahkan pertengkaran besar di antara kami. Suatu ketika saya lagi nonton drakor. Tanpa saya tahu, saya nggak lihat, saya nggak sadar sama sekali. Ternyata suami dan anak saya itu sudah nggak ada di rumah. Ketika saya lihat di kamar, loh mana mereka Pak Edi sama Ray? Nggak ada, waktu itu Ray masih kecil gitu ya. Saya keliling cari, di jemuran nggak ada, keliling cari. Saya sampai pakai baju ya, bukan baju tidur tapi ya masih sopan lah gitu. Saya ke pos satpam, tanya, ada lihat Pak Edi nggak? Nggak lihat katanya. Di Medang Lestari RW 13 dulu itu ada 4 gerbang. Ya, 1 gerbang besar, ada kemudian 3 gerbang kecil. Jadi saya ikut lewat jalur itu untuk mencari. Dan luar biasa memang Pak Edi itu sengaja pergi dan menyembunyikan diri. Karena dia marah saya nonton drakor. Gitu ya. Kemudian itu menjadi suatu pertengkaran yang besar gitu juga bagi kami. Dan akhirnya tapi itu menjadi kemudian suatu masa bertobat ya, saya sampai nggak pernah sentuh-sentuh lagi itu nonton TV ya. Itu kembali ketika mertua saya datang tinggal bersama dengan kami ya, karena ternyata mertua saya juga hobi nonton drakor. Jadi ada alasan gitu. Tapi hal-hal seperti ini ya, saksikan bahwa mungkin ya, ini satu kesenangan bagi masing-masing, tetapi awalnya mungkin ini suatu yang biasa-biasa saja, tidak pengaruh, tetapi ternyata di dalam kehidupan pernikahan hal-hal yang seperti ini bisa menjadi penyebab hilangnya cinta di dalam keluarga itu. Bukan hanya hobi, kesibukan mungkin di dalam pekerjaan, kesibukan di dalam mengejar karir, ya seperti contoh teman saya ini, bisa menjadi satu penyebab yang tanpa kita sadari perlahan-lahan menggerogoti kasih di dalam keluarga kita, rumah tangga kita. Belum lagi fisik dan usia yang terus berubah semakin tua.
Tidak lagi sama seperti ketika pertama kali kita jatuh cinta. Kita tahu visi kita ini suatu saat akan semakin merosot. Mungkin suatu ketika suami kita tidak segagah lagi ya pada waktu kita bertemu ya. Mungkin juga istri kita sudah secantik lagi ketika pertama kali kita jatuh cinta. Semakin keriput ya. Seberapa mahal pun perawatan kecantikan tetap satu saat nanti akan kelihatan ya keriputnya. Dan sangat mungkin hal ini menimbulkan rasa bosan, rasa jenuh, bahkan tidak jarang berakhir dengan perselingkuhan. Akhirnya kemudian rumah tangga itu menjadi hancur. Sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, membangun cinta itu penting dan harus diupayakan oleh keduanya. Suami dan istri, orang tua dan anak. Bagaimana caranya? Kita tahu mengandalkan pikiran, pengetahuan kita, kekuatan kita sebagai manusia untuk melakukan itu tidak mudah, bahkan mustahil. Seberapa sanggup kita dapat bertahan bila terus-menerus dikecewakan? Seberapa sanggup kita dapat bertahan ketika segala sesuatu tidak sesuai dengan harapan kita? Karena itu kita membutuhkan Tuhan untuk mengisi hati kita limpah dengan kasih. Kita harus membangun cinta di atas dasar kasih Kristus. Kolose 3 ayat 14 dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih Kristus itu mampu berfungsi sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kalau kita melihat kata ini frasa syndesmos testeletetos itu berarti pengikat kesempurnaan. Perfect harmony, perfect unity. Ungkapan pengikat kesempurnaan ini menunjukkan bahwa kasih manusia itu tidak akan pernah cukup untuk menciptakan keharmonisan atau kesatuan yang sempurna. Masing-masing orang, masing-masing suami atau istri hanya memberikan kasih yang tidak sempurna. Kasih yang terbatas oleh waktu. Kita tahu ketika saatnya manusia kita tidak bisa mencintai lagi karena kita meninggal. Mungkin pasangan kita lebih dulu atau kita yang meninggal. Ketika kita meninggal tentu kita tidak bisa mencintai. Kita terbatas oleh kualitas kesalahan orang lain. Ketika pasangan kita melakukan kesalahan, ya, kita juga sulit bahkan untuk mengampuni. Kasih kita terbatas akan hal itu. Ketika kita dikhianati, ketika kita dilukai, kita sulit untuk tetap memiliki cinta itu, memiliki kasih itu. Terbatas oleh kepribadian masing-masing. Ada kepribadian yang kita miliki yang tidak disukai oleh suami atau sebaliknya. Terbatas oleh banyak hal. Tetapi hal itu bukan alasan untuk kita menyerah. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu adalah cinta. Tuhan itu adalah kasih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan Allah itu kasih. Mempertahankan pernikahan kita tetap utuh bukanlah sebuah impian belaka. Semua kasih yang tidak sempurna yang kita miliki perlu terus-menerus diikat oleh kasih Kristus. Hanya dengan jalan demikian kasih dalam keluarga dapat dipertahankan, dapat dipelihara. Kasih Kristus yang seperti bagaimana? Perwujudan kasih kita bisa melihat di dalam Kolose pasal 3 ayat 13. Sabar terhadap yang satu dengan yang lain. Ampuni seorang akan yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7. Kasih Kristus itu yang Tuhan teladankan adalah kasih yang sabar, kasih yang murah hati, yang tidak cemburu, yang tidak membanggakan diri dan tidak sombong, yang tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih Kristus adalah kasih yang memberi, kasih yang berkorban, kasih yang memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita, kasih yang tanpa batas. Itulah kasih Kristus. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 dikatakan inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bagaimana
kita dapat membangun komitmen dan cinta berdasarkan kasih Kristus. Supaya kita menemukan kembali dan merawat kasih yang semula. Kita harus bangun cinta kepada Tuhan setiap hari. Ini hal yang ketiga. Saya mengutip apa yang ditulis oleh Janet Thompson. Di dalam menguraikan akan bagian ini dia memakai akronim. Bangun cinta kepada Tuhan itu melalui kata love. Bagaimana membangun cinta kepada Tuhan, kita harus terus love. Ya, love. Pertama adalah linger with him. Betah dengan Tuhan. Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa untuk kita terus menyadari dan tetap bertahan, menjadikan pernikahan sebagai komitmen seumur hidup itu tidak mudah. Kita tidak bisa mengandalkan pengetahuan kekuatan kita, tetapi kita hanya bisa mengandalkan cinta daripada Tuhan. Demikian juga bagaimana kita bisa membangun cinta di tengah-tengah keluarga kita berdasarkan kasih daripada Tuhan, kasih Kristus itu. Itu bukan juga dengan kemampuan kita, tetapi dengan kekuatan, dengan cinta daripada Tuhan. Karena itu bagaimana kita harus terus bangun relasi dengan Tuhan. Di dalam firman dan doa setiap hari. Melalui saat teduh, melalui mesbah keluarga. Saudara-saudara, saya itu memang dari kecil itu kami berasal dari keluarga Kristen. Saya masih ingat sekali di dalam waktu saya masih tinggal dan hidup bersama dengan keluarga. Kami itu selalu jam 7 malam itu harus ada di rumah, jam 7 malam untuk makan bersama. Karena itu adalah waktu untuk kita berdoa bersama, ya, kemudian menikmati makanan bersama, ya, berkat bersama. Nanti kami kemudian lanjutkan mendengar drama radio, ya, Ibuku Malang Ibu Tersayang, Tutur Tinulara pada waktu itu. Dan ada waktu-waktu kebersamaan. Dan kemudian setiap Kamis dan Minggu itu ada ibadah-ibadah yang wajib kami ikuti. Kalau misalnya saya beralasan untuk nggak ikut, saya harus ada konsekuensi. Nanti besok saya tidak akan bermain, tidak diperbolehkan bermain. Dan hari Minggu itu kita semua harus ke gereja, ya. Dan nanti pulang gereja nanti ada acara makan bersama di siang hari. Tentu waktu itu tidak bertahan lama karena seiring dengan kami 5 bersaudara, saya yang paling kecil, satu persatu harus meninggalkan keluarga. Karena menikah, karena studi, karena pekerjaan, dan sampai akhirnya saya yang tersisa. Tetapi itu sangat membekas di dalam diri saya. Saya bisa merasakan kehangatan cinta di dalam keluarga melalui persekutuan di dalam keluarga. Penting untuk kita bagaimana kita mempertahankan akan cinta di dalam keluarga kita. Kita harus terus membangun relasi dengan Tuhan dalam firman dan doa. Melalui saat teduh pribadi kita maupun bersama dalam mesbah keluarga. Ini menjadi satu warisan iman yang berharga bagi anak-anak, bagi keluarga kita. Dan hal yang kedua, bagaimana bangun cinta kepada Tuhan setiap hari. Obsess over him. Kita terobsesi dengan Tuhan, terfokus kepada Tuhan. Mazmur 34 ayat 1-3. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Ini berbicara tentang relasi dengan Tuhan. Bagaimana hidup senantiasa memuji, mengagungkan Tuhan. Kita terfokus kepada Tuhan. Bukan semata-mata terfokus kepada keluarga kita, terfokus kepada masalah kita, terfokus kepada pekerjaan kita, terfokus kepada hobi kita, terfokus kepada hasrat kita untuk meraih kesuksesan. Tetapi bagaimana kita diingatkan untuk senantiasa fokus kepada Tuhan. Kita sebagai bagian dari keluarga maupun keluarga kita harus terfokus kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah value him, hargai Tuhan, sembah Tuhan, mengasihi Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat dan lebih dahsyat ia daripada segala Allah. Saudara-saudara, kemana dan kepada siapa kita menghabiskan waktu, tenaga, harta yang paling banyak? Apakah kepada nilai-nilai kerajaan Allah atau kepada segala keinginan kedagingan kita?
kita perlu terus mengevaluasi akan hal ini. Bagaimana kita bisa membangun cinta kepada Tuhan setiap hari. Kita perlu terus untuk menghargai Tuhan, menyembah Dia, mengasihi Tuhan. Dan yang terakhir, enjoy Him, menikmati Tuhan. Dalam Amsal 8 ayat 30, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Saudara-saudara, ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita pasti akan dapat mengasihi suami kita, istri kita, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, bahkan sesama kita, seperti yang Tuhan perintahkan. Saudara-saudara, di dalam kehidupan pernikahan tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan jasmani dan jiwa. Meskipun semua itu penting, tetapi yang paling penting adalah terpenuhinya kebutuhan rohani keluarga. Terpenuhinya kebutuhan rohani anggota keluarga. Kita sungguh-sungguh harus menghadirkan Tuhan di dalam keluarga kita. Karena kehadirannya itu akan membawa cinta kasih yang sempurna di dalam keluarga kita. Cinta kasih itulah yang akan menyempurnakan dan menyatukan kita. Sehingga kasih itu tetap terjaga. Tidak akan hilang. Kasih itu tidak akan terpelihara. Dan kita bisa merasakan keindahan yang luar biasa dalam kehidupan keluarga yang harmonis, yang penuh cinta. Karena mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita kembali mencari kasih yang mungkin sudah terhilang. Mari kita merawat kasih yang kita punya di dalam kehidupan rumah tangga kita. Dengan dasar kasih Kristus. Kita bangun cinta berdasarkan kasih Kristus. Dan kita juga bangun hidup kita untuk terus mengasihi Tuhan dari hari ke sehari. Lebih lagi dekat dengan Dia. Sungguh-sungguh bergantung kepadanya, bergantung kepada anugerahnya. Hanya karena oleh anugerahnya kita mampu untuk menjalani kehidupan pernikahan yang penuh lika-liku, gelombang dan ombak bahkan badai. Kita mampu untuk menempuh pernikahan yang tidak mudah, yang sukar, hanya bersama dan oleh Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari masing-masing kita kembali boleh mengevaluasi diri kita. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak. Seberapa besar cinta yang kita punya di dalam kehidupan pernikahan kita, di dalam kehidupan keluarga kita. Apakah masih sama seperti cinta itu mulai ada di dalam hubungan pernikahan kita? Yang begitu menggebu-gebu, ataukah sudah mulai pudar, bahkan nyaris hilang karena berbagai alasan, kesibukan, persoalan, permasalahan, pergumulan di dalam kehidupan. Firman Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa cinta yang telah menyatukan kita dalam kehidupan pernikahan itu berasal daripada Tuhan. Keluarga adalah satu lembaga yang Tuhan ciptakan. Suatu lembaga yang kudus, yang suci, yang diikat oleh janji kudus antara suami dan istri. Yang perlu kita jaga, yang perlu kita pelihara. Kita sadar betapa lemah dan terbatasnya kita. Kasih kita terbatas, dibatasi oleh banyak hal. Tapi kita jangan menjadi putus asa. Bukan berarti kita tidak bisa sungguh-sungguh menjaga cinta itu tetap ada dalam keluarga kita sampai maut memisahkan kita. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kasih Tuhan kita sanggup. Karena itu mari kita terus mau datang kepadanya. Membawa akan keluarga kita. Membawa hati kita. Jika ada di antara kita yang kita rasa kasih kita sudah mulai luntur terhadap pasangan kita, terhadap suami, terhadap istri kita.
Datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, Tuhan kobarkan kembali api cinta itu di dalam hatiku. Biarlah kami hanya memandang kepada Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami dengan tanpa syarat dan tanpa batas. Bahkan rela memberikan nyawa. Sehingga ada banyak kesabaran, ada banyak pengampunan, ada banyak hati yang mau memberi bagi masing-masing kami, kepada pasangan kami, kepada keluarga kami. Tuhan tolong kami. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk cinta-Mu yang begitu besar kepada kami. Cinta yang tanpa batas, cinta yang tanpa syarat, cinta yang selalu memberi, cinta yang berkorban. Biarlah kiranya itu yang menjadi dasar dalam kami membangun kehidupan rumah tangga kami. Engkau Tuhan yang tahu masing-masing kondisi keadaan rumah tangga umat-Mu, secara khusus GKI Gading Serpong ini ya Tuhan. Mungkin ada di antara jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul di dalam kehidupan rumah tangga. Karena berbagai hal mereka telah kehilangan cinta, telah kehilangan kasih yang semula ini. Mereka menjadi dingin, menjadi putus asa dan tidak ada upaya untuk mempertahankannya. Ya Tuhan, tolonglah. Kembalikan dan arahkan hati setiap kami untuk menyadari bahwa pernikahan adalah satu komitmen seumur hidup yang Tuhan nyatakan bagi kami. Sehingga kami terus mau berupaya dengan kekuatan dan pertolongan-Mu untuk membangun cinta berdasarkan kasih Kristus dalam keluarga kami. Dan kami juga terus mau membangun cinta kami kepada Tuhan dari hari ke hari lebih lagi. Karena dengan kami, ketika kami memiliki cinta kepada Tuhan, maka niscaya kami juga mampu untuk mencintai suami kami, istri kami, orang tua kami, anak kami, sesama kami yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Tuhan menolong kami. Tuhan mampukan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa dasar kasih pada Kristus itu adalah dasar kasih kita pada sesama kita di dalam keluarga maupun sesama di luar kita ya. Mari kita sama-sama, kita juga mau menaikkan satu pujian, aku dan seisi rumahku. Kita juga diberi kesempatan oleh Tuhan untuk dapat memberikan persembahan, dan persembahan bisa Bapak Ibu scan di QR code atau transfer ada di layar kaca Bapak Ibu masing-masing ya. Mari kita nyanyikan lagu Aku dan Seisi Rumahku. Bersatu dalam
ya Tuhan. Mau Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Melayani bersama-sama, bersatu hati Tuhan. Mengasihi-Mu selamanya. Tuhan tuntun, pimpin setiap keluarga kami Tuhan. Sehingga komitmen yang kami naikkan ini Tuhan, sungguh Tuhan sempurnakan dan Tuhan pimpin. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat memberikan persembahan yang juga berasal dari Tuhan. Tuhan mohon pakai persembahan ini Tuhan. Biarlah persembahan ini bisa Tuhan membantu pekerjaan Tuhan di gereja kami maupun di luar gereja kami Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita pengembalaan saya persilakan Penjirina. Ya, selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita boleh iri akan bulan Mei yang adalah bulan keluarga. Sehingga kalau kita melihat tema-tema panjang bulan Mei, ya, soal Pentakosta, kita bahas tentang keluarga. Baik, kiranya kita sebagai jemaatnya, kita boleh memiliki keluarga-keluarga yang sungguh-sungguh hidup memuliakan Tuhan. Kita tetap menjaga akan cinta di tengah-tengah keluarga kita, perkawinan kita tetap pelihara itu, dan itu menjadi bagian bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan di dalam hidup kita sebagai rumah tangga Kristen. Bapak sudah dikasih Tuhan, minggu depan kita akan dilayani oleh Pendeta Martin, dan dalam ibadah minggu depan akan dilaksanakan 3 kali secara live streaming karena ada perjamuan kudus. Disampaikan untuk minggu depan secara khusus untuk kebaktian sore karena ada peneguhan penatua anggota majelis di GKI Mangga Besar, maka ibadah sore itu akan untuk perjamuan kudus akan dilayani oleh Pendeta Denis, tetapi untuk firman tetap oleh Pendeta Martin dalam bentuk rekaman. Kiranya Bapak Ibu boleh mempersiapkan untuk boleh berbagian di dalam ibadah dan dalam mengikuti perjamuan kudus. Tanggal 13 Juni gereja kita akan reopening, tapi khusus tanggal 13 Juni selama masa reopening akan dimulai, itu kebaktian hanya pada pukul 7.30 dan jam 10 untuk kebaktian sore melalui channel YouTube. Nah, untuk mengikuti ibadah reopening ini maka jemaat dihimbau untuk mendaftarkan diri melalui website GKI-GDS.org, ya, atau melalui TU Gereja di nomor yang tertera pada layar. Dan disampaikan bagi jemaat berusia di atas 60 tahun harus menunjukkan surat atau harus menyatakan pasti setelah menerima vaksin lengkap 2 kali. Dan Bapak Ibu, karena tempat yang terbatas, kebaktian hanya disiapkan 60 tempat duduk. Karena itu perlu untuk registrasi, ya, untuk mengikuti ibadah di gereja. Dan kita terus tentunya perlu untuk tetap menjaga protokol kesehatan, dan nanti ketika yang akan hadir di ruang ibadah itu akan menempati tempat duduk yang sudah ditentukan. Dan juga nanti ketika selesai ibadah diharapkan dihimbau untuk langsung pulang, jadi tidak ada kumpul-kumpul, ya. Demikian untuk pengumuman untuk reopening gereja. Mari kita siapkan hati dan kita juga doakan untuk supaya juga gereja dapat mempersiapkan ini dengan sebaik-baiknya. Diingatkan kembali kepada setiap kita, mari kita terus bangun akan kehidupan relasi kita dengan Tuhan melalui persekutuan doa hari Rabu dengan tema Irresistible Grace, ya, anugerah yang tidak dapat ditolak, oleh Pendeta Martin Gajali jam 7 malam live streaming, dan Bapak Ibu bisa mengikutinya di channel YouTube GKI Gading Serpong.
Kita kembali akan memasuki bulan Juni dan kita kembali akan mengadakan persekutuan kelompok kecil. Mari Bapak Ibu, kita boleh memperhatikan jadwal. Bagi yang jemaat yang belum bergabung, mari kita boleh bersama-sama dengan kerinduan ya untuk boleh bersekutu bersama di dalam persekutuan kelompok kecil. Kita tahu ini menjadi wadah untuk kita boleh bersama-sama belajar firman, bersekutu bersama ya, dan untuk kita boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan kita belum merasakan kasih persaudaraan yang indah di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rencana pada tanggal 4 Juli akan diadakan atestasi. Karena itu bagi jemaat simpatisan yang telah setia beribadah di GKI Gading Serpong minimal 6 bulan dihimbau untuk mengurus atestasi masuk. Yang mengenai tata cara dan persyaratan dapat menghubungi tata usaha. Tanggal 4 Juli 2021 juga akan dilaksanakan baptisan anak, ya khusus baptisan anak. Maka harap bagi orang tua yang memiliki anak-anak yang rindu untuk dibaptis dapat mengambil formulir di tata usaha dan kemudian dapat mengurus akan persyaratan yang diperlukan untuk pembaptisan anak. Dan berita duka cita telah berpulang ke rumah Bapa di surga almarhum Ibu Loliak Mui. Ibu Lolik Mui adalah mama dari Ibu Nana dan mama mertua dari Bapak Hardi Cahyadi ya. Almarhum meninggal di Pontianak ya. Bu Nana dan Pak Hardi ini adalah anggota PKK Yohanes ya. Pada hari Sabtu tanggal 22 Mei yang lalu dan telah dikuburkan pada Minggu tanggal 23 Mei. Kiranya Tuhan yang memberikan penghiburan kekuatan bagi keluarga Bu Nana dan Pak Hardi. Bahkan seluruh keluarga. Shalom, Jemaat GKI Gading Serpong yang dikasihi Tuhan. Ada satu konsep keliru yang mungkin tanpa sadar ada di dalam pikiran banyak orang-orang Kristen hari ini. Di dalam melihat Injil hanya sebagai suatu jembatan untuk mengantar kita menyeberang sampai ke seberang, yaitu kepada keselamatan. Sehingga ketika kita sudah percaya kepada Yesus dan diselamatkan, maka jembatan itu atau Injil itu tidak lagi kita butuhkan. Saudara, sesungguhnya Injil adalah kekuatan dan tindakan Allah yang penuh dengan anugerah di dalam Yesus Kristus oleh kuat kuasa Roh Kudus yang menyelamatkan orang-orang berdosa dari kebinasaan menuju kepada hidup yang baru dan hidup yang kekal. Injil adalah kuasa Allah yang memperbaharui ciptaan yang telah jatuh dan rusak karena dosa menjadi ciptaan yang baru. Maka saudara dan saya, kita membutuhkan Injil bukan saja sebelum kita percaya dan diselamatkan, tetapi juga setelah kita percaya dan diselamatkan. Kita senantiasa membutuhkan kasih karunia Allah sampai akhir hidup kita. Saudara, di sisi lain, tantangan yang dihadapi oleh kekristenan hari ini, banyak orang luar melihat kekristenan sebagai sebuah agama, di mana orang-orang Kristen adalah orang-orang yang taat, yang rajin, tetapi juga yang fanatik. Namun yang ironis adalah seringkali orang Kristen dilihat antara perkataan dan perbuatan mereka tidak sesuai, sehingga tidak sedikit menjadi batu sandungan. Orang Kristen dilihat sebagai orang-orang yang suka menghakimi, yang merasa atau menganggap diri yang paling benar, sehingga banyak orang tidak merasa tertarik dengan kekristenan dan datang ke gereja. Saudara, pada sisi kita sendiri sebagai orang percaya, seringkali kita merasa kita sudah cukup baik mengenal inti dari iman percaya kita, yang membuat kita tidak lagi punya dorongan untuk lebih memperdalam pengenalan kita akan apa yang kita percayai. Ironisnya saudara, banyak orang Kristen yang tetap bergelut di dalam keseharian hidupnya dengan kekhawatiran, dengan keraguan-raguan, dengan ketakutan, kecemasan. Tidak ada sukacita, tidak ada damai. Hidup penuh dengan konflik, kepahitan, dan sebagainya. Saudara, apa hubungannya dengan Injil dalam semua ini? Segalanya. Saudara, Injil adalah kuasa Allah yang mengubah hidup kita. Maka saya mengajak saudara, mari, saudara, program 40 Days of Gospel diperuntukkan bagi seluruh jemaat.
Saudara yang belum mendaftar, segera daftarkan diri saudara. Siapkan hati kita. 40 Days of Gospel bulan Agustus dan September mendatang akan memberkati kita. Amin. Saudara sekalian, Gereja Kristus Yesus sangat mementingkan pengajaran akan firman Tuhan kepada jemaat. Oleh sebab itu, sejak tahun 1999, GKY telah menyediakan akan renungan harian, yaitu yang kita kenal dengan nama Gema, Gerakan Membaca Alkitab. Usia Gema sudah 22 tahun, saudara. Apakah saudara sudah ambil bagian di dalam membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap hari? Nah, saudara, ada kabar baik. Mulai 1 Juni 2021 ini, Gema akan juga tersedia di dalam format audio. Kita bersyukur untuk kesempatan kita boleh sekali lagi merenungkan firman Tuhan bersama. Juga video. 主内弟兄姐妹们平安，感谢主赐给我们机会来思想上帝的话。 Dan kita akan menyediakannya semua melalui akan media sosial yang ada, saudara ya. Dan kita akan menyediakan linknya kepada saudara sekalian, saudara bisa melihatnya dari sana. Nah, saudara, kita bersyukur untuk seluruh rekan-rekan hamba Tuhan, bahkan juga jemaat yang boleh menjadi bagian dalam pelayanan ini. Ya, kita menjadi satu seluruh GKY, rekan-rekan hamba Tuhan seluruh GKY yang akan menjadi narator daripada Gema ini. Ya, jangan lewatkan, saudara, kita satu tubuh Kristus, kita satu di dalam Tuhan. Kiranya Gema ini bisa menjadi berkat bagi seluruh jemaat Gereja Kristus Yesus. Tuhan memberkati. Saudara, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, umat-Mu, dalam kehidupan pelayanan tengah-tengah gereja-Mu di GKY Gading Serpong. Terima kasih untuk berkat rohani yang limpah yang boleh Engkau berikan dalam kehidupan kami pada hari ini. Dan biarlah kami semakin suka dan semakin bergairah untuk terus senantiasa bangun relasi dengan Engkau, Tuhan. Kami semakin menumbuhkan akan cinta kami kepada Tuhan, karena Engkau Tuhan yang telah lebih dahulu mencintai kami. Bahkan Engkau rela menyerahkan nyawanya untuk kami, ya Tuhan. Biarlah kami sungguh semakin dimangkungkan dalam kehidupan kerohanian kami, sehingga kami kuat dalam menghadapi tantangan zaman. Kami sebagai keluarga pun kuat untuk menghadapi segala tantangan zaman ini, ya Tuhan. Kami boleh menjadi keluarga-keluarga yang sungguh boleh memuliakan Tuhan. Tuhan, kami terus datang bersatu hati juga terus mau berdoa bagi kondisi dunia bahkan bangsa kami yang masih bergumul dengan pandemi COVID-19. Tuhan, terus campur tangan memberkati segala upaya-upaya penanggulangan akan pandemi ini, ya Tuhan. Proses vaksinasi yang masih terus dilakukan biarlah Tuhan juga berkati. Dan ini sungguh-sungguh boleh menolong sehingga seluruh masyarakat Indonesia secara khusus dan secara umum masyarakat dunia boleh dapat dilakukan vaksinasi sehingga angka untuk terjangkitnya COVID-19 bahkan juga angka kematian untuk pandemi ini dapat semakin berkurang, ya Tuhan. Kami sungguh rindu akan keadaan bangsa ini bahkan dunia ini dipulihkan oleh kuasa daripada Tuhan saja. Tuhan, kami terus mau berdoa juga bagi gereja-Mu secara khusus gereja Kristus Yesus. Kami bersyukur Tuhan di dalam proses dalam pelayanan yang Tuhan sudah sertai dan berkati, sehingga gereja ini kembali akan memasuki satu periode yang baru dalam kemajelisan 2021-2024. Pada tanggal 6 Juni nanti akan ditubuhkan para penatua anggota majelis di seluruh GKY di GKY Mangga Besar. Tuhan, kiranya yang semakin meneguhkan, persiapkan setiap anak-anak-Mu untuk sungguh-sungguh dalam
pelayanan yang Tuhan percayakan ke depan. Dan secara khusus untuk para penatua di GKI Gading Serpong, biarlah mereka dengan satu keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan yang telah memilih, Tuhan juga yang akan memampukan dalam pelayanan ke depan untuk mengembangkan, memajukan pelayanan tengah-tengah gerejamu di tempat ini. Kami sungguh memohon berkat-Mu ya Tuhan. Kami terus juga mau berdoa untuk pelayanan-pelayanan gerejamu di tempat ini. Secara khusus rencana kami untuk reopening pada tanggal 13 Juni nanti. Bila Tuhan juga yang sempurnakan segala persiapan yang harus kami lakukan. Bila semua dapat berjalan dengan baik, sehingga itu dapat terlaksana ya Tuhan. Kami sungguh mengandalkan akan pertolongan daripada Tuhan, berkat daripada Tuhan. Kami juga terus mau berdoa menyerahkan setiap jemaat-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan mereka hari-hari, dalam kehidupan keseharian, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pekerjaan, usaha, dalam perekonomian. Tuhan kiranya juga yang tolong. Ada banyak mungkin pergumulan, ada banyak tantangan, kesulitan yang harus dihadapi. Tetapi biarlah mereka tetap memiliki satu iman percaya bahwa Tuhan Allah, Engkau adalah Allah yang sanggup memberikan jalan keluar. Engkau Allah yang sanggup juga menolong bagi setiap pergumulan persoalan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Engkau Allah yang memiliki rencana yang terbaik dalam kehidupan umat-Mu ya Tuhan, sehingga kami terus memiliki keberserahan penuh, kebergantungan penuh hanya kepada Tuhan. Kami terus menjadi umat-Mu yang terus beriman, percaya sungguh kepada Tuhan, bukan yang lain. Kami sungguh berdoa menyerahkan semuanya kepada-Mu, mengingat akan jemaat kami yang juga mungkin bergumul dengan sakit penyakit. Biarlah Tuhan juga menjamah dan melawat setiap mereka. Kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas oleh apapun. Jika Engkau menghendaki maka kesembuhan boleh terjadi oleh karena kuasa-Mu ya Tuhan. Kami terus menyerahkan setiap mereka, bahkan dalam pergumulan sakit pun mereka tetap dikuatkan dan diteguhkan iman percaya mereka kepada Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah dalam mengakhirkan ibadah ini, biarlah 1 minggu depan di dalam segala kehidupan kami, dalam kehidupan rumah tangga, usaha pekerjaan kami, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada dan menjadi bagian kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doksologi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh. Tuhan memberkati kita sekalian.